Kita akan belajar tentang persiapan pernikahan dan sampai masuk pada pernikahan. Kalau ada orang tanya pada saudara semua, kenapa sih menikah? Jangan sekali-sekali jawab, ya waktunya sih umurnya. Bukan. Itu sangat salah. Kalau gitu kasihan pesantren. Saya udah dijulukin Joshua, Pak. Kenapa ya? Jomblo usia tua. Kasihan. Oke. Juga jangan bilang ini, mamaku itu yang ribut terus. Kenapa aku kok nggak menikah? Kan ya? Maaf, apalagi kalau sampai jawab, aduh, aku nggak tahan godaan seks. Itu fondasi pernikahan yang sangat salah. Ya kalau seks jadi alasan utama untuk menikah, itu pintu masuk iblis yang paling besar. Kenapa? Karena seks itu setelah menikah, maaf ya, itu beda dengan waktu masih pacaran. Ya artinya begini, waktu masih pacaran, waduh, seks itu kurang ajar betul. Kalau saya pakai kata yang kasar, ya, sulit dikendalikan. Tapi setelah menikah itu beda. Nah bedanya tuh yang celakanya begini. Nanti suatu saat suami siap, istri nggak siap. Nanti kalian berikut kebalikan, istri siap, suami nggak siap. Karena tergantung mood, tergantung suasana, tergantung pekerjaan, tergantung macam-macam. Nah rumah tangga yang tujuannya seks, kalau ini terjadi, bahaya sekali. Apalagi ya kalau suasana lagi bete, misalnya lagi nggak enak. Ya, yang satu lagi menggubu-gubu, misalnya yang ngomong jelek ini. Ini yang lagi bete ini nggak bisa ditanyain. Kenapa kamu gitu? Jawabannya gak usah banyak tanya. Nah itu, ini bahaya sekali. Ini pintu masuk, saya ulangi lagi bahwa kalau menikah karena dasar seks, maka pintu masuk neraka itu terbuka. Ya. Bukan, ya. Nanti kita lihat waktu nanti, kalau sempat kita lihat masalah itu. Nah, lalu untuk apa menikah? Ini yang luar biasa. Nah, sebelum kita sampai kepada jawaban, kenapa sih kita menikah? Hukum atau lembaga pertama yang dibentuk oleh Bapa di surga di dalam Alkitab itu pernikahan. Coba lihat kejadian 1, kejadian 2. Ini bukan soal penciptaan, lebih daripada itu pernikahan. Sebelum ada lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, lembaga keuangan apa saja, Alkitab menuliskan pernikahan nomor 1. Nah, kita lihat dari sebaliknya sekarang ini. Kalau kita melihat mengapa iblis itu begitu bencinya kepada lembaga yang namanya pernikahan. Ya, lembaga itu disebut lembaga karena ada badan hukum. Ya, ada otoritas. Siapa pernah berpikir, kenapa cuma 2 orang saja kok yang mau jadi suami istri? Oh, negara terlibat. Surat nikah itu negara. Itu kuat sekali. Di negara Islam pun surat nikah itu wajib. Negara komunis pun surat nikah itu wajib. Kenapa? Nah di sini kita melihat cuma 2 orang saja kok melibatkan negara itu ngapain? Jawabannya karena ada otoritas. Nanti kita akan belajar dari situ. Oke. Saya beri pertanyaan kepada semua kita. Apa yang terjadi pada sebuah lembaga, termasuk negara, termasuk komunitas, termasuk sekolah, pendidikan, perusahaan, kan ada badan hukumnya, kalau nggak punya otoritas? Ayo terjadi apa? Kacau, hancur. Kita lihat bumi ini satu dari miliaran planet yang Papa kita buat. Ini semua bisa teratur rapi, nggak tabrakan, semuanya punya orbit, punya jalur. Ada otoritas yang mengatur. Bumi kita yang 70%-nya itu air, bulat, di luarnya bukan di dalam airnya, diputar, oh nggak muncrat, pernah mikir nggak itu? Itu karena ada otoritas yang menahannya itu. Jadi alam semesta ini tunduk pada otoritas itu. Waktu saya masih jadi guru sekolah minggu, anak-anak pernah tanya, oh apa itu Tuhan Maha Kuasa? Aduh anak-anak jelasinnya gimana? Nah dapat ide, bawa global bola dunia ke ruang sekolah minggu. Itu anak-anak yang kelas 4 ke atas. Nah di situ Tuhan ngajarkan. Kalau anak-anak nggak pernah tanya itu, saya nggak pernah bisa menerangkan apa itu Tuhan Maha Kuasa. Nah ketika saya putar, mereka juga ikut mutar globe itu. Lihat ini, air semua. Kok nggak muncul? Siapa tahan ini? Terus saya cari mereka, coba lihat. Indonesia di mana? Di Katulistiwa, di tengahnya toh. Ayo sebetulnya orang Indonesia berdirinya kayak apa yuk? Betul nggak? Itu luar biasa. Yang Australia paling celaka, kepalanya di bawah. Lagi sekali diputar.
nggak lepas. Di situ wajah anak-anak itu, ya itu Tuhan Maha Kuasa. Nah, otoritas kalau dirusak hancur. Indonesia hancur karena pemegang otoritasnya nggak tunduk pada konstitusi, pada hukum. Ya, jadi otoritas itu mutlak kita miliki. Nah, Alkitab itu mengajarkannya luar biasa. Kita sampai di sesi ini kan bicara soal peranan suami, peranan istri. Ternyata sebelum Papa di surga, ya satu-satunya otoritas di seluruh alam semesta kan dari dia, bukan? Baru turun ke alam kemana begitu. Ternyata Papa kita tidak menurunkan otoritas itu kepada presiden atau kepala negara. Enggak. Ternyata kepada suami. Ayo kita lihat 1 Korintus 11 ayat 1. Maka itu pernikahan itu dibenci habis-habisan oleh iblis. Karena otoritas ini. Iblis tahu untuk merusak otoritas Tuhan. Mana berani. Apalagi setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. 1 Korintus 11 ayat 3 saya salah. Maka itu karena iblis tahu ayat ini. Sehingga kalau iblis tidak bisa merusak. Dan pasti gak bisa merusak otoritas yang Tuhan punya. Dia merusak otoritas yang Tuhan beri kepada orang. Benar ya? Karena ada 3 kepala di situ. Ya, saudaraku mau engkau mengetahui hal ini. Kepala dari tiap apa? Laki-laki. Nah, kenapa yang disebut ini suami? Sebetulnya terjemahan betul suami. Kepala dari tiap suami. Mengapa secara eksplisit, secara hukum tegas apa menyebut suami itu? Karena dari pencipta alam semesta, pemilik otoritas absolut dan mutlak itu turunnya itu ke suami. Kepala dari tiap suami siapa? Kristus. Dan kepala dari tiap perempuan, istri, laki-laki. Dan kepala dari Kristus, Papa di surga. Nah sekarang kita urut. Ya kalau struktur hierarkinya, maksudnya Papa dulu, baru Yesus, baru suami. Nah ini saudara yang mengagetkan sekali. Jadi peranan suami yang pertama, bukan jadi suami untuk si istri. Tidak. Bukan jadi kepala keluarga saja. Lebih daripada itu. Oke, sekarang saya tunjukkan fakta. Setiap pemegang otoritas, ya pemerintah contohnya, mau wali kota, mau bupati, mau gubernur, mau presiden, lebih-lebih lagi. Sebelum mereka menjabat posisi itu, harus ada apa dulu? Ketika menerima otoritas dulu, namanya upacara apa? Pelantikan. Nah, terus saya mulai tanya, apa kalau gitu kapan kami itu dilantik? Betul bukan kapan? Penerimaan otoritas. Saya ingin tahu dulu di antara saudara, siapa yang mengikuti peristiwa yang sangat langka, bahkan dalam sejarah Amerika belum pernah terjadi. Waktu Barack Obama jadi presiden Amerika yang pertama, itu pelantikannya 2 kali. Karena ada satu kata yang dia lewat, nggak diucapkan. Jadi setelah diinaugurasi di depan banyak orang, akhirnya Hakim Agung bawa dia masuk ke ruangan. Ada satu kata yang salah dan diulangi lagi. Hanya satu kata aja salah. Itu presiden yang bisa pensiun. Suami itu luar biasa. Nah kapan kita dilantik? Ya Kejadian 1:28. Ini penting sekali. Ya. Nah terjemahnya itu salah. Yang betul begini. Dan Tuhan melantik mereka. Udah ya, kata memberkati itu melantik. Jadi pernikahan itu pelantikan. Dan Tuhan melantik mereka dan berfirman, beranak cuculah. Tegas sekali hukum itu. Jadi seks, Kejadian 1:28 ini. Jadi seks itu adalah sebuah bentuk pelimpahan otoritas. Maka itu nggak bisa dibalik. Nah, iblis merusaknya di sini. Apa itu? Seks dulu baru dilantik. Itu artinya begini. Nanti 20 Oktober ada pelantikan presiden. Ya. Kira-kira walaupun sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa calon pasangan nomor 1 itu nomor 2 itu pemenangnya. KPU pun sudah nyatakan. Boleh nggak mereka langsung memerintah jadi presiden wakil presiden tanpa pelantikan? Tidak. Sudah menang kok. Terjadi apa kalau mereka maksa? Kudeta, demo. Yang kalah yang kan memberontak, nggak terima. Maaf ya, ini untuk urusan Pak Gembala. Maaf saya nguncur. Kalau jangan saudara mikir yang apa-apa, saya cuma sampaikan sana kebenaran ini. Suatu kali saya tuh begini, sebagai gembala, saya percaya Pak Chandra juga, Pastor Rudi juga. Kami ini sebagai hamba Tuhan yang paling capek
menyita waktu, tenaga, pikiran. Itu kalau ngurusin rumah tangga ribut. Itu betul, aduh sudah. Iya, waktu pesta nggak ngundang. Waktu ribut ngundang. Enak aja kamu ini, enggak. Jadi kalian diundang nanti ya? Enggak datang. Artinya enggak ikut-ikut. Nah, satu kali begini. Bahkan termasuk keluarga pendeta. Ada keluarga pendeta ribut. Belum lama saya nangani di Duri Kepas itu. Ya memang masih jauh lebih muda dari saya. Kalau jemaatnya nggak cerita, mereka nggak akan. Saya langsung datang karena kenal. Pendeta, dia mau cerai. Istri yang ceraikan lagi. Aduh, nah maaf ya. Nah satu kali saya begini, Papa, saya ini orangnya praktis. Saya bilang, kalau mengalami kasus apa saja, saya cuma bilang, saya minta satu ayat saja. Itu akan menjawab semua permasalahan. Nah, termasuk masalah keluarga. Karena dengan jurus ini, jurus itu nggak ketemu. Nah, saya minta satu ayat aja, Tuhan. Kenapa sih setan kok bisa masuk ke pernikahan itu? Kenapa? Ayat itu yang muncul. Wah, saya pakai sistem kedokteran. Kalau konseling orang, ya ternyata saya belum dapat jawabannya. Maka saya bilang, tergantung kasusnya berat atau ringan. Kalau ringan, 3 hari baliklah. Saya akan cepat-cepat cari jawabannya apa gitu ya. Kalau berat, seminggu lah supaya sampai saya belajar gitu. Ini apa ini penyebabnya macam begini. Nah saya pakai itu. Ketika begitu banyak kasus keluarga yang ribut, yang aneh-aneh, yang gak masuk akal gitu loh, kok bisa. Jawabannya ayat itu tadi. Artinya 99,99% rusaknya pernikahan karena seks before marriage. Seks sebelum menikah. Hah? Kok bisa begitu? Nah, itu tadi belum dilantik. Jangan coba-coba menduduki kursi pemerintah. Menerima otoritas dulu. Nah terus masalah terbesar dalam kasus ini, masalah terbesarnya istri yang gak suka suami. Nah ternyata ini pintu perselingkuhan yang paling besar bagi para suami. Ada istri, saya beri contoh, saya pegang pundaknya Mas Rudi. Ngapain sih kamu pegang-pegang? Loh, kan suaminya bingung dong. Pertama, gak lama kemudian peluk. Nggak usah peluk-peluk lah. Sedang tidur, suami deketin. Ngapain deket-deket? Itu kasus-kasus yang muncul. Saya pikir kenapa? Kalau ditanya, jawabannya si istri, nggak tahu, pokoknya nggak enak lah. Ingat ya, naluri seks laki-laki dan perempuan itu beda. Perempuan itu bisa tahan lama nggak ngelakukan apa-apa, tapi laki itu tidak. Nah sekali, 2 kali, 3 kali digitukan terus. Ini jahatnya laki-laki. Langsung mikir, ya udah kalau kamu gak mau, aku cari yang lain. Kebetulan di luar ada yang ganggu segala macam. Lebih cantik dari istri semua ya. Lebih wangi dari istri misalnya gitu. Apa-apa segala macam. Saudara, nah tapi saya belum menemukan sebabnya. Kenapa kok istri bisa nggak mau itu, kenapa? Suatu kali Papa di surga tahu saya capek nggak ketemu jawabannya. Tiba-tiba masuk sebuah ide yang nyeleneh, bahasa Jawanya nggak ada hubungan. Daniel, apa bedanya anak kecil dimandiin mamanya dan dimandiin tetangganya? Apa ini? Kan nggak masuk. Saya lagi mikir yang itu kok jawabannya begitu. Ngerti nggak? Perbedaannya, apa bedanya? Dimandiin mamanya, dibukain baju, dan dibukain baju tetangganya mandiin. Bedanya apa? Ayo. Mamanya gak mau. Nah, nggak mau. Maaf, walaupun sudah tunangan, berarti sudah dilamar, sudah tukar cincin. Kalau belum dilantik jadi suami, maka ketika cowok itu, maaf, melepaskan baju calonnya, itu sebuah pelecehan. Malu. Ya tapi nggak mungkin nasihat itu ngomong malu misalnya. Nah ini. Nah dari situ seorang istri itu merasa direndahkan. Kamu nggak respect aku. Mungkin saat itu si cewek, maaf ya, nggak merasa bagaimana. Tapi itu jadi benih yang iblis tanam. Jadi pohon masalah itu. Maaf saudara, kalau saya tidak diberi bukti dan kasus-kasus termasuk keluarga pendeta, saya nggak berani ngomong. Nah sejak hari itu gembala-gembala ya, kalau nangani masalah keluarga ngomong dengan baik, minta maaf. Biasanya ini pintunya kesalahan
itu jangan dianggap remeh. Jadi pemberkatan pernikahan itu bukan cuma sekedar supaya dapat surat nikah. Ternyata tidak. Pelimpahan otoritas. Wow. Jadi rumah tangga yang benar pasti otoritas itu nyata. Nah, sampaikan kepada banyak orang akan hal ini. Ini mutlak betul-betul. Dijaga baik-baik. Oke, nanti kita beri waktu untuk diskusi. Lalu apa yang harus dikerjakan setelah menikah? Kejadian 1:26. Dan Tuhan berfirman, baiklah siapa? Kita. Nah, ini yang pertama saya bingung. Kita. Padahal yang ngomong Tuhan. Kalau kita 1 atau 2? Lebih dari 1. Iya. Siapa ini? Baiklah kita menjadikan manusia yang serupa dan sepadan dengan kita. Kita. Wah, sulit. Teologi memberikan pernyataan itu Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Ketika saya dengar itu, hati saya kok merasa nggak enak. Nggak mungkin. Ini pasti bukan. Lalu siapa? Terus saya 27. Tolong bacakan 27, salah seorang. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya Mereka. Dari dia tunggal. Diciptakannya dia. Lalu jadi mereka. Aneh nggak itu? Iya toh? Nah, di ayat 27 kita tahu. Dianya itu siapa, merekanya siapa. Tahu nggak? Ya dianya ya Adam. Lalu kok jadi mereka? Ayo, mereka itu siapa di situ? Suami istri. Betul? Nah, mereka yang di ayat 27 itu adalah seperti yang sudah menikah cuma kami 2. Pastor santri hampir. Ya, enggak? Bayangkan kalau semua kalian sudah menikah, ya. Lalu lagi 2-an saja. Nggak ada anak-anak, nggak ada tamu, nggak ada siapa-siapa berdua. Apa yang dipakai untuk orang ini ngomong menggantikan kata ganti? Ngerti pertanyaannya? Kita. Sederhana sekali pengertian itu. Jadi kita di ayat 26, ternyata di surga itu ada papa mama. Maka itu hukum yang Tuhan beri. Setelah 2 orang itu disatukan dalam pernikahan, mereka jadi, ayo. Nah, begitu jadi satu, ini intermezzo saja. Besok kalau punya anak perempuan, jangan sibuk cari nama. Ya cukup bukan salah-salah. Kenapa? Sebagus-bagusnya nama anak perempuan, setelah menikah diambil suaminya. Ngerti maksudnya? Disebut nyonya siapa? Nah, karena itu kepala. Ini intermezzo. Misalnya ada anak perempuan namanya Yohana, Priscilla, siapa lagi, Grace, siapa lagi. Begitu menikah dapat Joko Gundul. Nggak Joko Gundul. Iya, tapi habis nama itu habis. Maaf. Nah, ini pengertian. Jadi walaupun suami istri 2, ternyata 1. Nama suami yang dominan. Nah, walaupun ada papa mama di surga, tetap papa kami yang di surga. Karena itu kepala. Betul begitu sudah menikah. Nah, akhirnya Roh Kudus tunjukkan. Diciptakannya dia serupa segambar dengan dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Yang ikut sekolah minggu pasti pernah tahu. Pasti guru-guru akan tanya, anak-anak, Tuhan itu laki atau perempuan? Saudara jawab apa? Laki. Masalahnya, kalau dia cuma laki, lah perempuan ini gambarnya siapa? Ngerti sekarang? Padahal jelas dijadikannya laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Ayo, nggak bisa kalau dia cuma laki saja. Ini loh pernikahan itu. Jadi Tuhan kita bukan gender, jenis kelamin, tapi sifat. Jadi di surga itu ada papa dan ada mama. Maka lahirlah kita. Nah, untuk menggambarkan papa, dia jadikan laki-laki.
untuk mewujudkan mama, dia jadikan perempuan. Begitu menikah jadi papa mama, sama dengan yang di surga. Nah, ini yang dibenci iblis. Enggak cuma merusak, tapi sampai homo dan lesbian terjadi. Supaya dua pribadi ini enggak ada. Kurang ajar betul. Seperti itu merusaknya. Hebat ya, ini peranannya. Jadi walaupun papa, walaupun mama, suami istri, itu wakil Tuhan di dunia. Maka itu kalau kita, papa mama sering ribut, anak-anak yang menderita. Ya. Akhirnya gambar Tuhan rusak di hidup anak-anak itu. Karena buat mereka papa mama ini kayak Tuhan. Itu sudah ada dalam roh mereka. Itu gak usah diberitahu. Itu otomatis. Maka itu Tuhan Yesus berkata di Yohanes 17. Supaya mereka jadi satu seperti kita adalah satu. Nah siapa kita ya? Papa mama. Maka itu persatuan ini yang begitu dibenci oleh si iblis. Untuk jadi berantakan semua. Kata ini Inggris ya, parents. Akhirnya tahun 80-an pertama kali di Amerika muncul single parents. Nggak bisa, parent itu nggak bisa jadi satu, menjadi single harus 2 orang. Nggak sampai 5 tahun saya ngikuti betul peristiwa itu sampai hari ini jadi single mother. Itu yang merusak. Jadi papa dengan mama itu Tuhan. Maka itu nanti dalam pernikahan ingat ini baik-baik. Tuhan tidak menjamin rumah tangga itu nggak ada masalah. Enggak. Pasti ada. Betul tidak? Maka itu sampaikan kepada adik-adik kalian atau teman atau siapa yang sudah pacaran sampai 14 kali. Stop, jangan cari yang ke-15. Enggak akan ketemu yang cocok. Enggak makan. Berani ngomong sama Rasul Sandra. Tadi doakan jadi kimchi kamu. Ya, nah, jadi nggak ada yang cocok. Berapa lama pun kalian berpacaran, itu bukan jaminan. Karena manusia itu hidup, perasaannya berkembang, emosi, pikiran, pendapat, ide, kemauan, sehari bisa berubah berapa kali itu. Nah, ini yang kita harus tahu. Jadi peranan suami istri itu betul-betul mewakili Tuhan di dunia ini. Karena ada kata kita di surga. Maka kita harus harmonis, harus rukun. Kejadian 2 ayat 8. Kata pertama apa? Selanjutnya, Yahweh Tuhan menempatkan, saya mau ganti kata, keluarga, bukan manusia. Karena itu sudah ada pernikahan. Selanjutnya, Yahweh Tuhan menempatkan keluarga, ya, di mana? Di Eden, di sebelah timur taman itu. Ayo kita perhatikan. Ini blueprint suami istri. Ya, saya ulangi. Kejadian 2:8 adalah blueprint. Tahu ke blueprint gambar biru cetak biru. Betul? Arsitek pemborong sipil sehebat apa? Nggak bisa bangun tanpa gambar biru. Dia akan rusak rumah. Jadi sejak awal di benak papa kita di surga, yang namanya keluarga itu harus ada di taman. Ayo, begitu mendengar kata taman muncul apa? Hijau, damai, aja. Itu mendengar senang, segar, harmonis, indah, sejuk, sehat, aduh semuanya. Ini kerinduan papa dari dulu. Keluarga itu taman. Bayangkan kalau anak-anak kita lahir dan besar di taman itu. Sehat roh jiwa tubuh mereka. Suasananya, atmosfernya, aduh, saudara. Apa lawan katanya taman? Luka, padang gurun. Nah ini itu. Itu siapkan diri kalian. Begitu kalian jadi suami istri nanti, langsung buat taman. Buat taman secara fisik, aduh biayanya mahal. Tergantung mau bentuk apa, mau tanaman apa, mau manggil siapa. Tapi taman untuk keluarga, alatnya cuma satu, pengampunan. Catat. Kalau di pernikahan nanti selalu ada pengampunan, itu surga betul itu. Pengampunan itu satu-satunya alat untuk membuat taman. Sederhana, simpel sekali. Papa membuat hukum itu buat kita semuanya. Ya, pengampunan. Ada yang nggak pernah salah di sini? Pasti manekin. Kalau nggak manekin patung korak gitu loh. Itu nggak pernah salah. Nah, ributnya suami istri, inti pertamanya adalah
menuntut pasangannya nggak boleh salah. Ini hati-hati nanti. Nah, kita harus sadar bahwa kita ini pernah salah. Kemarin-kemarin pernah salah nggak? Pernah. Betul. Hari ini bisa salah nggak? Besok? Iya, terus-terus bisa. Nah, sebelum kita menuntut pasangan kita untuk tidak bersalah, langsung sadar. Mampukah aku menuntut diriku sendiri untuk nggak salah? Mampu nggak? Ya udah. Begitu pasangan kita salah, langsung berkata sama-sama. Sama. Jahat kalau kita nuntut pasangan kita nggak bersalah, itu jahat sekali. Itu jadi indah. Cek, tos cek. Nah, taman itu akan terpelihara kalau ini kita pakai. Ya, taman itu akan terpelihara. Dalam kitab Kidung Agung saya lupa pasal berapa itu. Ketika Sulamit bilang pada Salomo, tolong tangkapkan rubah-rubah kecil yang merusak taman itu. Ya. Ya, ada lupa ayat berapa ya, saudara bisa bentuk cari. Nah, ternyata dalam pernikahan kita ada rubah-rubah kecil itu, hal-hal kecil. Kalau sudah menikah kalian ingat, yang membuat rumah tangga sering ribut itu bukan hal besar. Ya. Hal besar itu misalnya atap runtuh, tembok jebol. Yang buat ribut itu hal-hal kecil. Sandal, matikan lampu, ya, air, apa? Odol, macam-macam. Pokoknya hal-hal kecil. Kancing baju, colokan listrik. Udah enggak. Untuk itu, tangkaplah rubah-rubah kecil itu. Itu merusak. Berapa tolong bacakan, Chandra? Kidung berapa? Kidung Agung 2 ayat 15. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Nah, rubah-rubah kecil. Kidung Agung berapa? 2:15. Tangkap, itu merusak rumah tangga. Hal-hal kecil. Jadi peranan suami istri akan hancur. Yang pertama bukan karena orang ketiga. Di dalam sendiri penyebabnya. Kita yang merusak itu. Bayangkan bagaimana istri akan berperan jadi istri yang benar kalau selalu disalahkan oleh suaminya. Begitu pula sebaliknya. Kalau di mata istri suami nggak pernah benar, bagaimana dia bisa berperanan jadi suami yang betul? Maka itu jangan pernah nuntut, selalu mengharap. Oke, rumah tangga ini bahasa Indonesia luar biasa. Di beberapa bahasa yang saya tahu nggak ada kata keluarga seperti bahasa Indonesia, ada kata rumahnya ini. Nah, sampai hari ini saya tuh belum pernah ketemu hubungannya rumah dan tangga, kok keluarga itu nyambungnya kemana saya nggak tahu. Rumah tangga. Iya, kenapa itu? Gitu loh. Kenapa? Dan siapa menciptakan? Sampai hari ini saya nggak tahu. Saya coba cari-cari belum ketemu sampai hari ini. Kalau ada yang pernah menemukan, tolong saya. Rumah tangga kan aneh kedengarannya. Ular dan tangga ada. Kalau rumah tangga, tapi kita tahu. Dan memang keluarga kalau nggak ada rumah ya bukan keluarga. Mau berteduh di mana? Iya. Ya toh. Nah, bicara rumah itu pasti bicara tiang. Kalau fondasi nggak usah dipikir, harus. Tapi tiang ini minimal berapa untuk tiang sebuah rumah? Jangan bilang 3, miring di rumah nanti 4. Itulah ide yang Tuhan berikan. Suatu kali saya tanya, Papa, ada nggak ayat tentang pernikahan yang isinya 4 hal ini? Karena kalau saya bisa ketemu, maka itu jadi 4 tiang rumah tangga. Kaget, saudara, saya nggak pernah tahu. Ternyata ada di Alkitab. Coba buka 1 Korintus 13 ayat 7. Wow, luar biasa Bapak ini. Ya, silakan dibaca. Itu bicara kasih. Bacakan semua. Iya itu kasih. Ya, kasih. Kasih menutupi segala sesuatu. 1, menutupi segala sesuatu. 2, kasih. Percaya segala sesuatu. 3, kasih mengharapkan segala sesuatu. mengharapkan segala sesuatu. 4, kasih. Sabar menanggung segala sesuatu. Inilah 4 tiang mutlak harus ada dalam semua rumah tangga. Pelan-pelan kita bahas. Yang pertama, tiang pertama adalah menutupi segala sesuatu. Apa lawan katanya menutupi? Nah, janji ya. Setelah jadi suami istri tidak boleh ungkit-ungkit buka-buka yang dulu. Betul nggak? Maaf ya saya ngomong gini. Iya. Segoblok-gobloknya orang. Kalau suka diungkit-ungkit dia marah juga enggak? Maaf ini. Iya toh. Nah, awas. Jadi setelah menikah tidak boleh ada kata ingat dulu ya, dulu.
Apalagi tambahan gini, ingat mamamu pernah ngomong apa? Siapa itu mama? Mertua itu. Ini nggak boleh. Dulu ingat ya dulu ya. Aku masih ingat 3 hari sebelum kita menikah. Kamu apa? Aduh, rusak sudah kalau begini. Tutupi. 1 Petrus 4 ada ayat saya lupa di mana. Kasih itu menutupi banyak pelanggaran. Iya. Karena kita sadar bahwa sebaik-baiknya seorang suami, sesempurna-sempurnanya seorang istri, kita tetap manusia bisa buat salah. Dan itu nggak boleh diungkit-ungkit. Tutupi, selesai. Kalau bicara apa saja, ke depan. Bagaimana ke depan? Bagaimana ke depan? Karena sebaik-baiknya sebuah peristiwa yang sudah lewat. Contoh, sejam yang lalu kami berempat masih makan. Enak-enak makanannya di bawah, di bawah rumah. Kita tidak bisa ngomong enak lagi, sudah lewat kok. Iya, tapi sudah nggak bisa. Apalagi yang jelek-jelek. Ngapain kita ngomongin? Sudah lewat. Semenit yang lalu, itu yang sudah lewat belum? Semenit. Sudah. Nggak usah diomongin. Ayo ke depan. Ini yang pertama. Jadi begini, kalau ada rumah tangga goyang, langsung kita tunjukkan ayat ini. Ayo, periksa 4 tiangnya ini. Ayo. Ayo, yang pertama, misalnya kita ajak ngomong. Soal ungkit-ungkit gak? Oh iya, nah itu dia. Dikit-dikit dulu. Nah, nggak boleh. Apalagi ngomong pacar dulu. Wih, jangan ngomong pacar, jangan menikah. Rusak itu nanti. Ya, ini kenang-kenangan dari pacarku yang dulu. Awas ya. Kenapa? Ya, pokoknya nggak ada kata yang dulu. Sekarang dan besok. Sekarang dan besok. Yang kedua, nah dari 4 tiang itu, tiang kedua ini yang paling penting. Tiang kedua bunyinya apa? Percaya segala sesuatu. Apa lawannya percaya? Jangan bilang tidak percaya, bukan. Saya tanya itu. Lawannya percaya dalam pernikahan ini penting. Curiga. Orang Surabaya punya bahasa Inggris curiga, curigisin. Orang Surabaya itu. Kenapa? Nah, itu lawannya. Dulu saya pikir, wah ini salah dong. Percaya segala sesuatu bisa percaya ini percaya itu. Ternyata enggak. Ini untuk suami istri. Jadi benih pertama perceraian adalah enggak percaya pasangan. Curiga. Hati-hati. Saya nggak tahu saudara pernah berapa kali dengar peristiwa rumah tangga cerai berantakan hanya gara-gara SMS-nya orang. Ribut, gara-gara SMS bisa ribut. Oh saya lihat bu, bapak kemarin di hotel situ. Nah ini hati-hati. Jangan percaya orang lain lebih daripada percaya pasangan kita. Itu bahaya. Kalau sudah menikah nanti jangan begini istri-istri baru keluar 5 menit di SMS sampai mana? Dengan siapa? Di mana? Awas itu. Wah, ini detektif swasta ya. 1 jam ditelepon. Lagi apa? Capek lama-lama jadi suaminya. Ya enggak dipercaya. Jadi percaya segala sesuatu itu mutlak dalam pernikahan. Curiga itu senjata iblis yang paling ampuh merusak rumah tangga. Curiga. Wih, ngeri sekali. Kamu bilang papa lucu, awas kamu. Curiga itu merusak otoritas pasangan. Jadi otoritas hancur. Begitu suami istri jangan merusak peranan masing-masing dengan curiga. Ya, ingat, tolong baca dulu Kejadian 2 ayat 25. Ya ini masih hubungan dengan curiga, nggak percaya. Kejadian 2:25. Silakan dibaca. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istri itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Pertama saya baca ayat ini saya tertawa. Papa, ngapain ayat ini ditulis? Semua orang tahu kalau Adam dan Hawa itu telanjang karena zaman itu belum ada pabrik tekstil. Iya tahu ngapain ditulis? Tahu, ayo betul nggak? Kalau nggak ditulis kita tahu nggak mereka telanjang? Tahu, nggak gimana mau ada pabrik tekstil wah. Nah di situ ada rahasia. Saya mulai bongkar apa sih rahasia? Ternyata begitu menikah tidak boleh ada rahasia satu dengan yang lain. Terbuka. Telanjang itu artinya nggak usah ditutup-tutupi, nggak ada yang perlu dirasakan malu, nggak usah. Pokoknya kalau ada suami malu sama istrinya atau kebalikan itu lucu. Malu sama tetangga boleh.
sama istri sama suami gak usah malu. Betul nggak lucu tuh kalau sampai aduh. Nah maka itu belajar dari sekarang, walaupun belum resmi tapi sudah mendekati kalian masuk menikah. Kalau punya ATM PIN harus terbuka, jangan tiap 2 jam ganti PIN. Anggur orang itu. Nah jadi harus tahu suami istri ATM. Yang punya email, password harus saling tahu. Pokoknya suami istri harus terlanjang pada rahasia. Setelah menikah, kalau terima telepon, gak boleh bilang sorry ya terus minggir. Awas itu tidak. Terus kalau teleponnya bunyi, nggak tangannya kotor misalnya, izinkan pasangan untuk menerima. Tidak boleh ada rahasia sama sekali tidak. Apalagi kalau sampai berak handphone dibawa, awas itu. Karena nggak percaya itu. Benang-benang begini. Alasan. Baca Alkitab. Terus jangan hobinya dilihatin SMS takut ketahuan. Awas. Terbuka semuanya terbuka. Orang tua mesti dilibatkan ya. Kalau dalam pernikahan salah satu libatkan tuh begini. Saya selalu tanya pada papa mama dari yang mau menikah. Nanti bapak ibu kasih sesuatu nggak untuk anak-anak? Kalau mereka jawab kasih, saya akan tanya berikut. Itu untuk dia atau untuk mereka? Ini penting. Wah nggak bisa ini. Karena besan kami itu agak miskin. Udah saya dengar saja. Baik, saya sampaikan kepada anaknya. Saya sudah tanya, papa mamamu kan kasih kamu sesuatu, tapi bukan untuk kalian. Itu untuk kamu saja. Terimalah, tapi kembalikan titip. Kalau perlu aja kamu ambil. Saya harus jelaskan itu. Karena ini akan jadi masalah, betul nggak? Kira-kira papa mama kan suka nelfon, masih utuh nggak? Kurang berapa? Kenapa kurang? Dikasih siapa? Gitu. Nanti bahaya. Juga, secara hukum kasih ini, harta nggak boleh pisah. Ya, harus tahu. Tapi kalau misalnya karena banyak hal, ada alasan banyak saya nggak bisa sebutkan, boleh pisah. Tapi antara kalian tetap harus saling tahu jumlahnya. Ngerti ya maksud saya? Nanti bisa terang lebih jauh nggak usah direkam di sini. Boleh apa itu boleh pisah dengan persyaratan. Iya, itu hanya untuk urusan hukum. Tapi jumlah harus saling tahu. Berapa pendapat masing-masing harus tahu. Waktu masuk pernikahan suami punya saldo berapa, istri punya berapa harus tahu. Boleh punya nomor rekening di bank yang berbeda tidak masalah. Tapi jumlah harus saling tahu. Itu diatur dari itu. Kenapa ini masalah? Ingat Tuhan Yesus pernah berkata, sebab di mana ada apamu, di situ ada apamu. Hartamu berada. Ternyata banyak orang Kristen bahkan pendeta belum ke pengadilan ngurus cerai, sudah cerai. Kalau hartanya bisa. Sekarang begini, di mana ada hartamu, di situ ada hati. Nah kalau hartanya bisa, hatinya Bisa. nah apa artinya kata hati bisa? Cerai. Itu jahat sekali. Berarti sudah nggak percaya dong. Nah untuk apa menikah kalau nggak percaya? Karena dasar utama pernikahan itu keras, nggak curiga sama sekali. Bahkan kalau sampai orang tua belum apa-apa sudah pesan, Pak pesan dulu. Pokoknya kalau anak-anak kami nanti menikah maka harus pisah harta. Ayo siapa bisa menjawab apa alasan utama orang tua minta anaknya pisah harta sebelum mereka menikah? Alasannya apa? Ayo. Percaya ya? Bukan nggak percaya, takut kalau cerai supaya nggak repot. Saya akan marah pada dua orang tua itu. Ibu bapak nggak usah mengawinkan anak. Jahat saya bilang. Loh, kenapa kakek? Anak belum menikah, tapi sudah dipersiapkan perceraiannya. Ngapain dikawinkan? Maka itu uang itu. Jadi waktu makan, Pastor Rudi saya bilang, ya, nggak ada dua tuan. Matius 6:24 harus satu, Yesus atau uang. Dah, itu saja. Maka itu hati-hati dengan ini. Jadi percaya banyak hal yang apa saja. Ada telepon yang rahasia dari mantan pacar harus ngomong pada pasangan. Pokoknya telanjang itu tadi. Ya jadi terus kalau dengar apa-apa harus tanya langsung. Jangan via. Jadi panjang itu nanti. Iya toh. Kenapa? Iya banyak bumbunya. Pagi-pagi berita kucing hilang, sore saja harimau yang hilang itu. Itulah mulut. Ya, saya punya teman yang meninggal di Ungaran. Orang itu aneh. Kenapa namanya Pak Samuel? Samuel kok kabur. Kenapa kok? Kalau dititipin duit kok sering kurang. Titipin omongan pasti lebih.
saya itu. Menggetuk jangan via-via. Terus dengar langsung. Maksud yang kedua ini luas sekali artinya. Ya, jangan ada curiga, jangan ada mungkin, kira-kira, jangan-jangan, tidak boleh ada kata itu. Seandainya toh rasa apa-apa, tanya langsung. Sorry ya, kok aku merasa begini, nggak apa-apa. Dan ditanyain tidak boleh tersinggung, pokoknya terbuka. Apa saja. Ya kata telanjang itu, ya secara hukum perang ini penting. Semua bangsa di dunia sampai hari ini teori perang ini terpakai. Sebelum menyerang suatu negara, supaya nggak habiskan biaya, kuasai daerah komunikasi, telkom, TV, bandara, taklukkan dulu. Bisa bayangkan nggak? Kenapa pasti kalah? Telepon dikuasai, Mati. bandara dikuasai, ayo, nggak bisa apa-apa. Ternyata senjata itu dipakai oleh iblis dalam pernikahan sampai hari ini. Kata telanjang itu artinya harus jujur, jangan ada rahasia, supaya daerah komunikasi nggak ditaklukkan iblis. Ada apa-apa, misalnya jauh jaraknya, karena suami di sini, so istri di sana, ada SMS loh sekarang, betul nggak masalah, ceritakan. Pokoknya jangan ada curiga, jangan. Itu komunikasi. Terus saya pernah baca buku tentang kucing dan anjing. Ternyata mereka itu suka bertengkar, bukan karena ada setannya. Saya pikir ada setannya 2 ekor. Ketemu ribut. Itu sampai banyak suami istri suka bertengkar, kamu kayak kucing dan anjing saja. Kan gak enak orang kayak kucing dan anjing. Jadi siapa kucing siapa anjing ya ini. Ternyata mereka itu komunikasi yang nggak punya penerjemah. Iya. Anjing ekornya goyang-goyang kalau lagi senang. Tapi beda dengan kucing. Kalau kucing lagi marah, ekornya goyang. Iya. Nah, karena mereka nggak punya penerjemah, misalnya pagi-pagi kucing lihat anjing dari jauh. Siapa pagi-pagi ngajak bertengkar? Itu kan kucing adanya bertengkar ini. Mereka nggak bisa senyum, masalahnya nggak tahu. Nah, anjing lihat kucing, ekornya goyang-goyang. Dia pikir, wih ada teman baru pagi-pagi. Ini masalah pernikahan. Itu ekornya itu bahasanya. Jadi yang saya sambil nunggu pemberkatan nikah, saya senang nonton National Geographic. Apalagi dari siang itu yang Joe Wild. Nah itu anjingnya dibahas, aduh luar biasa. Jadi anjing itu kalau dia sayang tuannya, ekornya lebih banyak gesernya ke kanan. Kalau dia lagi curiga, gesernya tuh ke kiri goyang. Terus ada anjing yang bisa ngatur boneka simetris. Saya sampai ya dilepaskan boneka kura-kura, monyet, tupai, kelinci, anjing, banyak sekali. Pertama si pemilik ini curiga ini jangan-jangan ada anak-anak main. Jadi anjing ini contohnya bisa meletakkan kalau monyet dia lagi suka wajahnya dadapan ke depan. Nah terus ada monyet pelukan dengan monyet yang lain. Dia curiga sampai akhirnya dia masang CCTV, dibeliin boneka banyak dan bisa simetris digambar segitiga, gambar lurus gambar segala. Sampai jadi penyelidikan. Ternyata anjing itu punya naluri. Kalau majikannya lagi baca koran dan dia dekat-dekat, terus di punggaknya si anjing kan biasa. Begitu selesai dia keluar, nyusun bonekanya pelukan. Hebat sekali tuh anjing. Wah, semua tadi saya nonton itu. Oke. Nah, siapa tahu nama Caesar dari Amerika yang dog whispers? Itu orang hebat, itu orang ilegal dulu itu kesana. Jadi terkan jadi kaya raya sekarang. Betul loh. Anjing segalak apa itu bisa nurut sama dia. Namanya Caesar, orang Meksiko. Aduh kalau baca biografinya itu tragis. Sudah berapa kali deportasi, masuk lagi nyusul. Nah satu hari dia lihat anjing, dia dekati. Nah di situ dia mulai belajar. Jadi terkenal sekarang, sering masuk TV. Ya sangat hebat. Oke, jadi kalau kalian ribut terus kucing dan anjing kita harus punya penerjemah. Terbuka betul-betul untuk apa saja. Yang ketiga apa? Kembali ke 1 Korintus 13 ayat 7. Mengharapkan. Kasih itu mengharapkan sesuatu. Apa lawan katanya mengharapkan? Nah ini bukan menuntut. Nyata. Jadi peranan suami istri itu bukan jaksa, bukan wasit. Ngerti maksudnya? Kalau jaksa apa? Penuntut umum, nuntut terus. Nah suami istri bukan jaksa, catat ya. Jalan jaksa ada di Jakarta. Suami istri itu bukan penuntut,
tapi mengharapkan. Bukan wasit. 3-1. Awas begitu. Ngerti maksudnya? 3-2. Awas. 3 sama. Ayo coba drop. Apa lagi? 4-3. Bukan. Mengampuni. Jadi kalau mengampuni 0 terus. Ya. Betul nggak? 0 terus. Nggak ada skornya. Itu kalau mengampuni. Jadi harapan. Sekurang-kurang ajarnya seorang istri atau seorang suami misalnya gitu ya. Bisa loh suatu kali kita bisa jadi aneh. Ya toh. Saya walaupun pendeta saya pernah ribut dengan istri saya. Pernah sebagai manusia. Ya, toh. Nah sebagai manusia. Begitu lihat pasangannya salah. Jangan menuntut. Aku berharap kamu berubah. Aku berharap. Nah kalau ini ada, aduh rumah tangga itu indah. Betul nggak? Pasti indah. Surga ada di dunia. Dampak keributan kita. Yang korban pertama pasti anak-anak. Selalu itu. Begitu pula sebaliknya. Kalau kita bisa buat surga di keluarga kita, yang kena juga anak-anak. Mereka akan jadi pandai, sehat, makannya enak, tidurnya nyenyak, belajarnya pun akan senang sekali. Karena nggak ada ketegangan di rumah. Ini penting dalam hidup itu. Ya, jadi peranan itu jangan saya menuntut, harapkan. Sudah 3 bulan kok nggak berubah-berubah, harapkan. Laporan Pastor Rudi, laporan Pastor Sandra. Itu. Ayo, mengharapkan. Setuju ya? Keempat apa? Sabar menanggung segala sesuatu. Nah, indahnya ayat ini semua diakhiri dengan segala sesuatu. Segala sesuatu. Itu indah sekali. Jadi nggak ada habisnya. Kalau segala sesuatu kan nggak ada stopnya. Terus. Jadi dari yang pertama tadi menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu 4 yang utama dalam pernikahan. 1 Korintus 7. Ini sarang seks. Bagian terakhir untuk percaya juga. Ayat 3. 1 Korintus 7 ayat 3. Apa peranan suami istri dalam masalah seks? Ya, silakan dibaca. Sudah dapat? Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Nanti kita lihat bagaimana Roh Kudus mengurapi Rasul Paulus membedakan posisi. Di ayat 3 yang disebut dulu siapa? Suami. Kata kewajiban itu 1 masalah seks, 2 masalah finansial, ya 3 masalah keamanan dan terus cari sendiri. Suami harus duluan yang bertanggung jawab, berkewajiban untuk ini untuk itu semua. Baru istri. Hebat sekali. Ayat 4 lihat siapa yang disebut duluan. Nah, bacakan. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi istrinya. Itu yang saya kagum pada Roh Kudus. Alkitab ini dibaca kapan saja. Walaupun saya boleh baca, selalu ada yang baru. Itu betul-betul luar biasa. Gini, saya sudah lama ngajar 1 Korintus 7. Tiba-tiba Tuhan tunjukkan. Dan yang kamu lihat susunannya. Hah? Saya nggak pernah perhatikan itu. Ayat 3 suami dulu, ayat 4 istri dulu. Apa bedanya? Nah, akhirnya saya harus belajar psikologi gara-gara ayat ini. Begini. Dalam naluri seks, suami, laki-laki, itu lebih cepat naiknya, lebih cepat turun juga. Tapi istri itu lambat. Pelan. Gitu. Sehingga istri itu selalu tahan, nggak melakukan hubungan seks, nggak apa-apa. Maka itu ditulis duluan soal tubuh istri itu milik suaminya. Kalau saya pakai bahasa vulgar, tubuh suami itu milik istrinya. Ingat pendahuluan tadi saya sudah ngomong. Begitu menikah, naluri seks itu nggak pernah sama. Selalu selip, gantian. Jarang sekali bisa bareng. Tergantung suasana hati, suasana rumah, suasana kantor, suasana di jalan. Itu pengaruh semua. Suasana, pengaruh sopir, pengaruh pembantu, macam-macam tetangga, orang tua. Itu masalah tempat tidur itu nggak gampang. Begitu suami siap, istri sedang tidak siap. Maka firman ini berkata, istri nggak boleh mempertahankan ketidaksiapannya, karena tubuhnya bukan milik dia, tapi milik suaminya. Nah, yang tidak siap harus bicara pada yang siap. Tunjukkan, aku nggak siapnya karena apa. Jadi nggak boleh kedus. Kalau kata kedus ya, judes apa itu bahasa Betawinya? Jutek. Jutek, gitu ya. Jangan banyak tanya, pokoknya nggak mau.
Apa? Itu biasanya istri itu. Ya dalam pengalaman saya pelayanan istri, maka itu disebut istri duluan. Tapi yang pertama kewajiban itu suami. Untuk semuanya dalam rumah tangga. Ya, jadi cerita kenapa nggak siap. Nah, ketika yang satu tahu kenapa pasangan nggak siap, yang siap ini menolong untuk menyelesaikan apa-apa yang belum siap tadi itu. Itu arti ayat 4. Sehingga apa-apa selalu bersama-sama. Luar biasa firman. Pokoknya suami istri itu punya milik pasangannya, bukan miliknya sendiri. Ayat 5, silakan dibaca. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Nah, gak tahan bertarak itu gak melakukan hubungan seks. Kalau sampai itu mau dikerjakan, kembali ke kalimat pertama, persetujuan bersama. Gak boleh salah satu. Berunding, ngomong baik-baik, kenapa? Oh, harus jelas. Kenapa? Ada kunyuk jelek itu sama dia. Iblis itu yang bikin masalah terus. Ayo apa-apa. Ternyata karena suami istri nggak ada yang lebih menang, nggak ada yang kalah. Jadi bukan nomor 1 dan nomor 2. Tidak. Walaupun suami itu kepala, istri itu tubuh, tetap posisinya sama. Katakan amin. Maka itu equal, sejajar. Jadi bedakan antara posisi dan fungsi. Betul tidak? Beda. Kalau posisi, wah jelas menang lagi dong, karena kepala kok. Tapi nggak bisa. Fungsinya. Sehebat-hebatnya kepala nggak punya tubuh, menakutkan. Masa ke mall cuma tubuhnya, kepalanya saja. Itu tubuhnya tinggal di rumah. Nggak mungkin dong. Menakutkan. Nah, maka itu posisi sama. Nggak ada beda. Maka itu persetujuan bersama. Tapi kalau kita pakai anatomi tubuh manusia, pengambil keputusan kepala atau perut? Ayo, kepala atau perut? Kok mikir gampang ya kepala, perut gimana? Iya, karena otak kan di kepala. Kalau otak di perut itu tumor namanya. Iya toh. Nah, tubuh boleh usul, tapi kepala memutuskan. Contoh saja, perut bunyi, berarti minta apa? Makan. Tapi masih sibuk. Kepala berkata, sebentar lagi ya, masih sibuk. Nggak mungkin tubuh berontak. Aku makan sendiri. Loh, mana gak lucu dong. Sama pernah harus ngelembur karena deadline besok. Sudah jam 3 pagi. Belum selesai. Aduh, capek. Ngantuk. Mutusin kepala. Nggak bisa selesai. Tapi tubuh nggak bisa kompromi. Harus lemes betul. Apakah tubuh berontak? Ya kamu kerja aku tidur, gak bisa juga dong. Gimana? Nah itu peranannya. Luar biasa. Bersama. Tubuh kita, kepala dan tubuh ini selalu kerjasama. Termasuk masalah keuangan. Apa-apa diputuskan bersama. Ngatur rumah, sofa, lemari, tempat tidur misalnya. Bersama. Gak boleh menang-menangan sendiri. Ya. Termasuk setelah menikah, cukur rambut model apa? Harus tahu. Bisa ribut loh kalau enggak itu. Loh kamu kok jadi begini, kenapa? Siapa nyuruh kamu mau rambut gini? Nah ribut. Masa mau disambung lagi? Gimana? Dicukur kok. Ya enggak bisa. Jadi kata persetujuan bersama itu mutlak. Misalnya gini, kan enggak selalu berdua terus. Bukan kembar siam kok, nggak menggandeng terus itu. Nah, plafonnya berapa? Penghasilan? Misalnya gini, pengeluaran di bawah 50.000 ke bawah, nggak usah ngomong. Ya, boleh masing-masing. Tapi 51.000 harus bersama dulu. Persetujuannya gimana? Itu contohnya. Ya nggak tahu kalian mau pakai dipatokan berapa, terserah. Sekali lagi, semua itu kita kerjakan. Supaya kunyuk kurang ajar itu nggak ganggu terus. Selalu ingat ada mereka ini yang selalu ribut. Ya entah. Jelas untuk itu. Jadi selalu dikerjakan apa saja. Orang tua usul nggak langsung diterima loh. Ngomong dulu dengan pasangan. Ya. Kejadian 24. Ya, yang mau baca silakan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya
dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya. Secara psikologis ayat ini luar biasa. Rasanya sulit, mungkin ada, tapi sedikit sekali. Mama mertua bisa akur dengan mantu perempuan, betul tidak? Rasanya sulit. Nah ini ayat. Sama, saya dulu mikir, ini kan ayat mubazir. Ngapain untuk Adam dan Hawa sebuah pernikahan yang nggak ada orang tua, nggak ada mertua, diomongin firman itu? Iya. Belum betul nggak? Kan mubazir, untuk siapa? Ternyata untuk kita. Maka itu setiap kali berkati pernikahan, orang tua saya akan libatkan di belakang anak di waktu doa. Kenapa? Untuk ngomong, hari ini lepas tanggung jawab kami. Karena begini psikologisnya, kalau ayat itu dilanggar, artinya orang tua masih ikut campur di rumah tangga anak. Psikologisnya, sesalah-salahnya anak dan sesalah-salahnya mantu, orang tua bela siapa ya? Pasti anak dong. Nah ini yang bahaya. Jadi dalam pernikahan, tegasnya, yang disebut suami istri dan keluarga itu cuma kita dan anak-anak. Orang tua, kakak, adik kandung itu orang luar. Ini nggak bisa dilibatkan menurut ayat itu. Banyak rumah tangga kacau, apalagi orang Tionghoa biasanya. Ipar ikut campur, adik ikut campur, kakak ikut campur, nggak bisa. Itu ditegasin. Karena mereka dulu bukan kita nggak hormat loh, bukan. Ini jadi bahaya, jadi masalah. Apalagi bicara lembaga tadi, berarti kan ada otoritas. Berarti orang tua kita itu negara sendiri, pemerintahan sendiri. Nah, kalian baru menikah itu negara baru. Nah, kalau sampai negara lain nyampurin negara baru, ini intervensi namanya. Dan ini perang, betul nggak bisa. Nah, itu hukum ini dahsyat sekali. Jadi peranan suami istri nggak boleh dicampur oleh peranan orang lain. Mutlak di dalam itu sendiri. Jadi kalau kalian ada apa-apa, separah apapun rumah tangga kalian, tidak boleh lapor ke orang tua. Tidak boleh sama sekali. Lalu lapor ke siapa? Ke gembala, ke pembimbing rohani dalam komunitas itu. Ceritakan. Apalagi ngomong ke orang luar, jangan sampai itu, malah hancur nanti. Ya, jadi hebat sekali firman. Maka itu hindari. Nah yang sulit itu begini, biasanya orang tua tinggal mama sendiri, misalnya atau papa sendiri, sudah tua lagi, terus ini anak laki, anak tunggal lagi. Nah, kita tahu buat perjanjian. Apalagi kalau sudah punya anak. Kenapa anak-anak cenderung rusak kalau ikut opa omanya? Siapa bisa jawab? Nah, dimanja. Karena buat opa oma ini mainan baru. Anak rusak itu. Nggak boleh itu. Maka itu anak-anak ya seneng. Nggak, tidur semua opa oma saja. Nah itu bahaya tuh kalau anak belum begitu. Karena apa-apa boleh nggak bisa. Harus orang tua. Ya jadi kalau sampai terpaksa keadaannya dirundingkan lagi. Gitu. Entah bagaimana caranya. Itu kasus khusus kalau begitu. Jelas ya? Oke, ada yang mau tanya? Ya, tanya dulu deh. Ayo. Harus ditanya mungkin kalau posisi istri lebih tinggi di pekerjaan atau gajinya lebih besar. Pendidikannya lebih tinggi. Ya, harus tanya. Karena peranan kan. Betul. Loh yang nanya yang ini. Kalau istri kita ini anak tunggal ya, Iya. perempuan ya, ya kan? Ikut ke dalam. Iya, juga orang tuanya kan Mengharapkan ya tinggal mengharapkan ada jauh-jauh. yang mengurus juga, gitu ya. Gimana tuh Pak, maksudnya? Nah itu berunding. Ya berjanji juga nanti kalau punya anak-anak ya jangan sampai itu macam-macam lah. Ngatur rumah gimana, dapur bagaimana. Ya, enggak gampang loh itu, benar enggak gampang. Ada orang tua, bukan kita jahat tidak. Supaya pembuka aja. Itu berunding. Tapi tadi betul Pastor Rudi bilang, kalau posisi ingat di pekerjaan itu kan nggak ada suami. Lakukan posisi itu sebagai pemimpin, manajer atau apa saja. Tapi di rumah tetap istri. Jadi latar belakang pendidikan, pengalaman kerja nggak boleh dibawa pulang ke rumah. Ya, itu beda. Ya. Ada lagi yang lain? Ya. Kalau kondisinya sebenarnya kehidupan itu pasti ada goalnya ya. Goalnya kalau kondisinya di mana kita ingin mencapai goal itu dengan cara dua-duanya saling bekerja. Nah, ketika punya anak, kebanyakan orang akan berpikir itu anak dititipin dengan orang tua atau babysitter. Nah, apakah itu baik? Sangat salah. Begitu anak sudah lahir, istri harus berkorban untuk tidak kerja. Nanti saya tunjukkan. Ini tadi saya kaget naik ojek dari Central Park ke kebun jeruk ini.
Saya suka nginjil diri, saya belikan makanan, saya tanya anak berapa 2, ya udah saya belikan 4 bungkus untuk dia bawa pulang. Tadi, ya saya kaget dia bilang, saya tanya, loh, jadi istrimu nggak kerja? Enggak Pak. Mana cukup kamu cuma ojek aja. Yang pertama anak umur 7 tahun, kedua 5 tahun. Pak, saya kaget tuh tukang ojek bisa punya pikiran. Pak, uang itu yang ngaturkan kita. Nah, tukang ojek Hebat sekali. Jadi saya cukupkan, istri saya pun bisa. Wih, saya sampai heran. Itu nomor 1. Dunia saya berkata, anak dari umur 0 kira-kira sampai 5 tahun paling dikit, kalau bisa naik lagi, itu peranan istri itu dahsyat sekali. Peranan mama itu dahsyat sekali. Situ papa belum terlalu berfungsi. Oke, saya mau buktikan. Musa, saya guru sekolah minggu. Waktu saya belajar soal Musa sampai kitab Ibrani 11, itu hebat. Saya tuh pikir, ini guru sekolah minggunya siapa Musa ini? Imannya nggak terpengaruh. Pernah baca nggak tentang Musa di Ibrani 11? Walaupun dia cucu Firaun, dia nggak menganggap itu sebagai hal penting. Ingat, dia satu-satunya orang benar di negeri kafir yang sihir semuanya. Saya cari siapa guru sekolah minggunya. Sama seperti kasus Samuel. Samuel itu punya 2 kakak angkat bukan? Anaknya memilih jahat gak kakaknya? Kurang ajar. Kok nggak terpengaruh? Ternyata di 2 kisah betul pas dijawab mamanya. Karena di kisah Samuel dan Musa itu ada ayat yang sama. Mamanya menyusui. Nah, menyusui itu yang kedekatan dengan anak. Nggak bisa digantikan. Apalagi babysitter, maaf. Salah kalau sampai mama nggak pulang, anak nggak nangis. Babysitter pergi, anak nangis. Ini celaka ini. Lalu anaknya siapa? Betul nggak bisa. Jangan karena uang. Anak-anak itu nggak butuh uang. Terus kita buka 2 Raja-Raja 21. 2 Raja-Raja 21 ayat 1. Manase berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hepzibah. Ya, masih pasal yang sama, ayat yang ke 19. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mesulemet binti Harus dari Yotta. Dan nanti saudara baca di rumah bagaimana kelakuan masing-masing pemimpin ini. Ya, saya nggak baca semuanya. Pasal 22 ayat 1. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Yahweh. Seterusnya saya nggak usah baca. Pasal 23 ayat yang ke 31. Yoahas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Terus ayat 36. Masih pasal yang sama 23. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sebuda binti Pedaya. Dan seterusnya pasal 24 ayat yang ke-8. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Neusta binti Elnatan dari Yerusalem. Yang terakhir ayat yang ke-18. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dan seterusnya. susternya ya. Nah, susternya. Berarti peranan mama itu luar biasa ketika anak itu masih kecil. Jadi usahakan setelah anak lahir, kebutuhan keluarga cukupkan dengan gaji suami. Mukanya tegang semua nih. Oh gitu. Ya mulai sekarang persiapkan jadi berubah. Gak bisa diwakilkan mama. Diam semua. Iya, enggak apa-apa. Ini saya lagi nangani keluarga yang di orang Medan tapi kerja di Bali. Anak sudah lahir, masa cuti sudah lewat, nggak dapat pembantu. Kapan ya? 22 September. Akhirnya saya ajari kebenaran ini. Ya udah, kamu nggak kerja, ya kredit rumah jual. Lebih baik tinggal di rumah kecil, nanti bisa cari lagi. Sebab meninvestasi ke anak di umur itu nggak bisa kembali setelah kita uang cukup. Anak ini umur belasan, terlambat.
Ngerti maksudnya? Uang bisa dicari, tapi waktu anak ini nggak bisa kembali. Ketika kita sadar umur belasan anak-anak itu, uang kita cukup, anak ini juga dekat dengan kita orang tuanya. Apa nggak rugi? Lalu untuk apa punya uang? Kalau anak berontak, itu lebih baik tinggal di rumah kecil, ini bisa cari lagi. Akhirnya mereka jual rumah sudah kredit, maka tinggal di rumah kontrak. Nah, ada saudaranya yang mau jalankan bisnis, silakan dari uang rumah itu, nggak apa-apa. Penting loh, the golden time itu umur 0 sampai 7 tahun kira-kira. Itu waktu yang sangat krusial untuk investasi. Karena lama. Bukannya 5 tadi? Loh, 5 itu minimal. Tidak nggak dengar kamu tadi. Nggak sabaran. Nah, sekarang Tuhan baik. Kan ada bisnis online. Iya. Lo boleh di rumah kok. Kan di rumah yang penting dekat anak bisa. Itu enggak. Ya, jadi investasi ke anak itu luar biasa. Oke, ini ayatnya. Ulangan 6 ayat 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini? Haruslah engkau mengajarkannya. Berapa kali? Berulang-ulang. Kepada siapa? Jadi ini perintah untuk siapa? Orang tua. Dan nggak cuma mengajarkan, membicarakan, diskusikan. Satu, apabila engkau apa? Duduk di rumahmu. Sekolah terbaik bukan di UPH, bukan di IPK, tapi di rumah. Catat. Dan guru terbaik adalah papa mama. Nah, ayat inilah yang buat Amerika berubah dengan kata homeschooling. Nggak apa-apa. Indonesia sudah mengakui. Kak Seto sudah punya kurikulumnya, bagus. Daripada yang luar negeri mahal, lebih baik pakai Kak Seto, bagus. Ya. Homeschooling. Ya. Mama yang ngajar di rumah. Duduk di rumah itu nggak bisa setelah anak umur 11 tahun ke atas. Ngerti? Kalau anak sudah punya dunia di luar rumah, terus papa bilang, mulai besok duduk di rumah. Oh, perang. Nggak bisa. Nah, terlambat. Itu umur 0 sampai kira-kira umur menjelang 10-an. Setelah itu punya dunia luar. Cynthia bukan berarti sampai 10 tahun nggak kerja, bukan begitu. Kamu tuh wajahmu begitu nggak enak. Iya. Karena tadi bilang 5 tahun kok 7 tahun, kan 10 tahun lagi, aduh lama sekali gitu. Lama terus. Iya. Punya anak lagi. Oh iya, berarti harus diisi punya anak lagi. Iya, cepetan aja, setahun 1. 2 tahun 2. Jadi ya kerja di rumah. Iya. Nah, tempat kedua di mana ngajarnya? Waktu kamu dalam perjalanan, setelah anak mulai bisa jalan keluar. Maka itu kenapa semua anak nggak betah seminggu dia nggak diajak keluar, protes tuh. Karena di luar rumah itu mereka belajar. Di situ kita melihat mengapa anak-anak seumuran itu cerewetnya luar biasa. Lihat apa tanya, dengar apa tanya, apa itu. Nah, banyak mama papa bodoh. Kasih permen, kasih roti, diam jangan banyak mulut. Ini waktunya belajar, diskusi, membicarakan itu diskusi, nggak cuma mengajar, diskusi apa saja. Itu nyerap semuanya. Tempat ketiga di mana? Waktu engkau tidur, mau tidur. Kenapa semua anak minta cerita? Otaknya lapar, minta makan. Perutnya lapar, diisi makanan. Otak lapar, diisi cerita. Dan itulah bahan mereka mimpi waktu tidur. Anak-anak balita harus banyak mimpi supaya imajinasinya kuat. Orang cerdas beda dengan orang pandai. Orang pandai karena kuat menghafal. Orang cerdas belum tentu kuat menghafal, tapi imajinasinya kuat. Itu bedanya. Imajinasi kuat karena mimpi sejak bayi, sejak kecil. Apa yang didengar dari cerita orang tuanya. Hebat ayatnya. Tempat keempat di mana mengajar? Itu bangun. Ayo kita bongkar. Ternyata itu 24 jam penuh sekolah. Duduk di rumah. Ya dari pagi sampai sore sampai siang. Perjalanan siang, tidur malam, bangun pagi, kembali lagi duduk di rumah. Hebat sekali ayat. Nah itu investasi ke anak jauh lebih penting, bukan cari uang. Ya harus mikirkan itu. Nah itu peranan masing-masing harus tahu. Nah, jadi yang career woman mulai mikir-mikir kok sudah punya anak. Oh ya sebelum saya lupa, Tuhan cari anak sulung. Catat. Alkitab adalah satu-satunya buku yang ada tulisan anak sulung. Tidak ada buku lain bicara anak sulung. Nah,
Saya selalu mengingatkan yang menikah, anak pertama jangan dijaga, berarti mesti ditahan. Karena ada orang, jangan punya anak dulu. Hilang anak sulung itu. Pokoknya anak pertama terserah Tuhan. Pokoknya berantem sih. Anak kedua ketiga silakan, tapi anak pertama tidak. Itu milik Tuhan. Jangan ditahan. Hebat Bapak kita. Siap ya? Ya, Tuhan memberkati.